Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pria Menyedihkan. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Pagi-pagi sekali di sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar, tampak seseorang pria tengah sibuk membuat sarapan. Pria dengan tubuh tinggi semampai, kulit kuning langsat, hidung mancung, alis yang tebal. Semua wajahnya tampak sempurna, dia sangat tampan dan mempesona. Pria itu bernama Frans Pratama, seorang dokter muda berusia 28 tahun. Frans tampak sudah siap dengan setelan kerjanya, celana hitam dan kemeja panjang berwarna putih. Kemeja kerjanya dia gulung sampai ke siku sehingga memperlihatkan tangannya yang kekar dan berotot itu. Walaupun sudah rapi, pagi ini Frans tampak sibuk membuat sarapan untuk dia dan istri tercintanya. Dia sedang berkutat dengan semua peralatan yang ada di dapur. Kenapa tidak istrinya saja yang memasak, karena istri Frans berbeda dari istri yang lain. Selama ini dialah yang selalu melayani istri kecilnya itu. Hari ini pelayan di rumahnya sedang libur semua, sehingga dia yang harus turun tangan untuk membuat sarapan. Frans hanya membuat roti bakar coklat dan juga susu untuk istrinya. Tidak lupa dia mengiris buah-buahan untuk pelengkap sarapan hari ini. Hampir setengah jam lamanya dia sibuk di dapur itu, sampai akhirnya masakannya pun jadi. Akhirnya selesai juga, ucap dia lega. Semua makanan sudah disusun di atas meja makan. Setelah semuanya siap, dia langsung pergi ke kamarnya lagi yang ada di lantai atas. Dia harus membangunkan istrinya yang mungkin saja masih tertidur dengan lelap. Waduh, gawat. Sudah 7:30 pagi, ujar Frans dengan melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Frans berjalan dengan cepat menuju ke kamarnya. Dan saat dia tiba di kamar, terlihat istrinya yang masih tertidur dengan lelap di sana. Frans menggelengkan kepalanya saat melihat Alicia yang masih tertidur dengan nyenyak. 6 bulan pernikahan mereka tidak pernah sekalipun Alicia bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuk Frans. Di sini Frans yang selalu perhatian dengan Alicia. "Untung saya cinta kamu," ujar Frans. Dia berjalan mendekat ke arah ranjang. "Sayang, bangun," ucap Frans, suaranya terdengar sangat lembut. Dia langsung duduk di sebelah istrinya yang masih tertidur itu. Frans merapikan rambut Alicia yang tampak berantakan dan menutupi wajahnya. Dia menyelipkan rambut istrinya itu ke telinga. Terlihatlah wajah cantik istrinya. Frans langsung tersenyum ketika melihat wajah istrinya. Setiap kali melihat wajah istrinya, jantungnya langsung berdebar dengan cepat. Dia selalu jatuh cinta setiap kali melihat wajah Alicia. Kulit putih mulus seperti susu, hidung mancung, bibir yang merah alami, bulu mata yang lentik dan rambut panjang berwarna kecoklatan membuat istrinya itu semakin cantik. Dari pertama bertemu Alicia, dia langsung jatuh cinta pada istrinya. "Sayang," panggil Frans lagi dengan mengusap pelan pipi istrinya. Alicia tidak kunjung bangun, membuat Frans merasa gemas. Dia pun langsung menciumi pipi Alicia. "Ayo bangun, sekarang sudah jam 7:30 dan kamu harus kuliah. Jangan sampai kamu terlambat lagi," kata Frans. Dia selalu membangunkan Alicia dengan lembut. Bukan Frans tidak pernah bicara nada tinggi sama sekali dengan Alicia, kecuali jika Alicia sudah keterlaluan. Frans menggigit pipi Alicia dengan gemas, sampai akhirnya Alicia merasa terganggu dan terbangun. Dia langsung mengusap dengan lebar. Dia masih sangat mengantuk. Frans langsung tersenyum saat melihat Alicia akhirnya bangun juga. Sementara Alicia, dia masih berusaha untuk mengumpulkan kesadarannya. Wajah Alicia langsung terlihat cemberut ketika melihat Frans sudah berada sangat dekat dengan dia. Dia mendorong Frans cukup kuat. "Berapa kali gue bilang jangan deket-deket sama gue," ucap Alicia sinis. Dia tidak suka saat Frans mendekati dia. Seperti inilah kelakuan istri Frans yang sesungguhnya. Alicia selalu saja marah-marah dengan dia.
Franz menatap Alicia dengan wajah datarnya, dan dia pun memukul bibir Alicia dengan pelan. "Yang sopan jika bicara sama suami kamu. Sudah berapa kali saya ingatkan?" Ujar Franz. Dia tidak suka saat Alicia menggunakan kata lo gue ketika bicara dengan dia. Alicia langsung memutar bola matanya, jengah saat mendengar ucapan Franz. Dia rasanya sudah sangat lelah karena setiap hari harus mendengarkan ceramah dari Franz. Pagi-pagi seperti ini Franz sudah menceramahi dia saja. "Sekali lagi kamu bicara kayak gitu, saya bakalan cium kamu sampai sesak nafas," kata Franz mengancam Alicia. Alicia semakin kesal dengan Franz yang selalu saja mengancam dia dengan hal-hal mesum. Dia pun langsung duduk dan menjauh dari Franz. Dia bahkan langsung turun dari ranjang. "Capek banget setiap hari diceramain terus," ucap Alicia menggerutu. Alicia langsung mengambil handuknya dan dia pun memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi daripada dicocehi oleh Franz terus-menerus. Dan brak, Alicia menutup pintu kamar mandi dengan cukup kuat, menandakan jika dia marah dengan Franz. Franz hanya bisa diam melihat ke arah pintu kamar mandi. Dia menghembuskan nafasnya berat. "Apalagi yang harus saya lakukan ya, agar kamu bisa menganggap saya ini suami kamu?" kata Franz dengan wajah sedihnya. Dia sebenarnya selalu merasa sedih dengan sikap Alicia. Selama 6 bulan menikah, Alicia sama sekali tidak menganggap Franz suaminya. Dia bahkan terlihat benci dengan Franz. Apalagi jarak umur mereka yang lumayan jauh, yaitu 8 tahun. Alicia itu masih 20 tahun dan dia masih kuliah. Franz dan Alicia menikah karena dijodohkan. Lebih tepatnya Franz yang meminta untuk dijodohkan dengan Alicia, karena dia sudah jatuh cinta dengan Alicia dari pertama kali mereka bertemu. Alicia itu anak dari teman papanya Franz, dan mereka sering bertemu di beberapa acara, sehingga membuat Franz sangat tertarik dengan Alicia. Selama 1 tahun lebih Franz memperhatikan Alicia sampai akhirnya dia meminta untuk dijodohkan dengan Alicia. Dan untungnya niat baiknya diterima oleh orang tua Alicia. Franz sangat bahagia karena bisa menikahi Alicia, wanita yang dia sukai. Tapi sayang, tampaknya Alicia sangat terpaksa menikah dengan dia. Bahkan Alicia terus menangis di hari pernikahan mereka. Selama 6 bulan pernikahan mereka ini, Franz selalu berusaha menjadi suami yang terbaik untuk Alicia. Dia berusaha agar Alicia bisa luluh dan mencintai dia juga. Tapi sampai sekarang usahanya itu belum memenuhi hasilnya. Alicia masih belum bisa menerima dia menjadi suaminya. Ya udahlah. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi suamimu yang terbaik. Dan yang paling menyedihkan untuk Franz adalah sampai detik ini Alicia belum mau untuk dia sentuh. Karena Alicia bilang dia belum siap untuk melakukan itu. Dia juga belum siap untuk hamil. Dan Franz menghargai keputusan Alicia itu. Dia akan menunggu sampai nanti Alicia benar-benar siap menjadi istri yang sesungguhnya untuk dia. Franz masih menunggu Alicia di dalam kamarnya. Dia baru saja membereskan tempat tidur mereka. Franz juga menyiapkan semua keperluan dia untuk bekerja hari ini. Tak lama pintu kamar mandi terbuka dan tampak Alicia yang keluar dari kamar mandi. Dia tampak memakai handuk saja dan rambutnya tampak basah. Franz langsung melihat ke arah istrinya itu. Dia langsung menelan ludahnya susah payah saat melihat penampilan Alicia yang cukup terbuka. Franz langsung mengalihkan tatapannya. Ini yang paling susah untuk dia lewati, menahan diri sendiri agar tidak menyentuh Alicia. Bagaimanapun Franz adalah pria normal. Namun Franz masih terus menghargai keputusan Alicia yang tidak mau dia sentuh. Dia tidak mau membuat Alicia marah dan semakin menjauh darinya. Alicia melirik ke arah Franz sejenak. Setelah itu dia pergi ke walk-in closet dan berganti baju di sana. Franz masih berpura-pura untuk tidak melihat ke arah Alicia. Sampai Alicia sudah berhasil berganti baju dan dia pun kembali keluar dari ruang walk-in closet. Dia langsung berdiri di depan cermin dan sibuk mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Alicia tidak mengajak Franz bicara sama sekali, karena dia memang tidak suka dengan suaminya itu. Jika Franz tidak mengajak Alicia bicara duluan, maka dia akan diam saja. Alicia itu anak bungsu. Dia itu egois dan juga manja. Jadi Franz benar-benar harus sabar menghadapi sikap Alicia. Franz menoleh ke arah Alicia dan betapa terkejutnya dia saat melihat istrinya itu memakai rok pendek untuk pergi kuliah. Dia langsung berjalan mendekat ke arah Alicia. "Siapa yang menyuruh kamu memakai rok pendek seperti itu?" ucap Franz.
Dia sangat tidak suka jika melihat Alicia memakai baju yang terbuka. Alicia tidak menghiraukan Franz. Dia pura-pura tidak mendengar ucapan Franz. Dia terus sibuk mengeringkan rambutnya. Franz menghembuskan nafasnya berat saat melihat Alicia tidak menghiraukan dia. "Alicia, saya lagi bicara sama kamu. Tolong dengarkan saya," kata Franz. Alicia tetap tidak peduli. Dia bersikap seolah Franz tidak ada di sini. Franz yang sudah mulai geram, dia langsung mencabut kabel hair dryer Alicia yang hingga mati. Alicia merasa kesal dan yang Franz lakukan, dia pun langsung menatap Franz dengan wajah kesalnya. "Apa-apaan sih?" ucap Alicia marah. Franz sudah sangat emosi. Dia mengambil hair dryer di tangan Alicia dan menaruhnya ke meja dengan kasar. Alicia semakin marah melihat apa yang Franz perbuat. "Franz!" ucap dia dengan berteriak. Tanpa diduga, Franz malah langsung menggendong Alicia ala bridal style, membuat Alicia semakin berteriak. Turunin gue!" teriak Alicia kuat. Dia memberontak dan meminta Franz untuk menurunkan dia. Franz tidak menghiraukan ucapan Alicia. Dia terus menggendong Alicia dengan wajah datarnya. Dia berjalan menuju ke walk-in closet mereka lagi. Saat sampai di sana, Franz baru menurunkan Alicia. "Apa-apaan sih? Kenapa gendong-gendong gue sih?" ucap Alicia marah. Franz masih diam. Dia mengambil satu celana milik Alicia yang ada di dalam lemari. "Gue gak mau pakai celana," kata Alicia menolak. Dia hendak pergi dari sana. Namun Franz malah mendorong tubuh Alicia dengan pelan ke arah pojok lemari. Dan kini tubuh Alicia terhimpit dengan tubuh besar milik Franz sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Alicia langsung mendorong Franz agar menjauh dari dia. "Awas, kenapa sih?" ucap Alicia. Dia langsung panik saat Franz mengurung tubuhnya. Dan tanpa diduga, Franz malah membuka resleting rok Alicia begitu saja. Dia juga hanya diam dan tidak mengatakan apapun sedari tadi. Resleting Alicia terbuka dalam sekali tarikan. Seketika mata dia membulat dengan sempurna saat tahu apa yang Franz lakukan. Dan tak lama rok yang Alicia pakai terjatuh begitu saja ke bawah kakinya. Franz langsung berjongkok. Dia memaksa Alicia untuk melepaskan roknya. Sementara Alicia langsung mematung ketika Franz membuka roknya begitu saja. Kini hanya celana yang super pendek yang Alicia kenakan. Tak lama Franz memakaikan celana panjang yang sudah diambil tadi ke Alicia. Dia memasangkan celana itu dan menariknya sampai ke atas. Baru saja Franz mau mengancingkan celana itu, Alicia lebih dulu mendorong dia. Alicia mendorong Franz cukup kuat sampai Franz pun mundur 2 langkah dan sedikit menjauh dari dia. Alicia menatap Franz dengan penuh emosi. Bisa-bisanya lo kurang ajar sama gua sih? Kenapa dengan lancangnya lo buka rok gua?" teriak Alicia dengan kuat. Bukannya meminta maaf, Franz justru ikut kesal dengan Alicia yang memarahi dia. Dia kembali mendekat ke arah Alicia dan mengurung tubuh Alicia lagi. Dia menahan kedua tangan Alicia agar tidak bisa bergerak sama sekali. Alicia hendak berteriak, tapi semua itu langsung terhenti ketika Franz mencium bibirnya begitu saja. Franz mencium Alicia. Dia melakukannya dengan sedikit kasar. Dia sudah bilang, dia hilang kesabaran melihat Alicia yang tidak bisa menghargai dia sebagai suami. Bahkan Alicia tidak bisa bicara dengan sopan di depan dia. Alicia mencoba memberontak, tapi tenaga Franz lebih kuat dari dia, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Franz terus mencium Alicia sampai dia merasa Alicia hampir kehabisan nafas, dan dia pun melepaskan ciuman mereka. Franz menunduk menatap Alicia dengan nafas yang memburu. Alicia nampak sudah menangis karena dicium oleh Franz. Setiap kali dia disentuh oleh Franz, dia merasa dilecehkan. Franz menatap Alicia yang sudah menangis. "Berapa kali saya bilang, kamu sudah jadi istri saya, jadi harus ikut semua aturan yang saya buat. Jangan bicara kasar sama saya. Jangan naikkan nada bicara kamu saat di depan saya. Jangan pernah pakai baju seksi ketika keluar rumah. Kamu saja tidak mau saya melihat tubuh kamu dan kamu malah mau pamer tubuh di depan pria lain di luar sana. Selama kita menikah, saya sudah berusaha menjadi suami yang terbaik untuk kamu dan mengikuti semua mau kamu. Jadi tolong hargai saya," kata Franz. Dia mengatakan itu semua dengan nada tegas agar Alicia menghargai dia. Alicia mendongak dan menatap Franz dengan pipi yang dipenuhinya oleh air mata. "Gue benci sama lo," kata Alicia. Dia menatap Franz dengan penuh rasa benci. Dari awal menikah, Alicia tidak pernah menyukai Franz. Dia melakukan pernikahan ini hanya karena dipaksa oleh orang tuanya. "Walaupun lo suami gue, lo gak berhak kekang gue. Gue ini manusia, bukan hewan peliharaan lo,"
kata Alicia dengan menangis. Franz tersenyum miring saat mendengar ucapan Alicia. Gaya bicara kamu seperti saya sedang menyiksa kamu. Padahal saya selalu memperlakukan kamu seperti ratu. Semenjak kita menikah, semua yang ada di diri kamu itu milik saya. Jadi kamu harus dengarkan saya. Jika kamu terus menentang saya, maka saya tidak akan izinkan kamu keluar rumah lagi, bahkan untuk pergi kuliah. Saya akan hamili kamu juga. Sekarang pertimbangkan saja semuanya. Ikuti aturan saya atau terima hukuman dari saya. Ucap Franz tegas. Dia sangat tidak suka dengan sikap pembangkang Alicia. Setelah mengatakan itu, Franz langsung menjauh dari Alicia. Ini Franz apa Franz ini? Franz aja lah ya, Franz pakai A ya. Cepat siap-siap, saya tunggu di ruang makan, ujar Franz. Dia pun langsung pergi dari sana meninggalkan Alicia begitu saja. Sementara Alicia sudah mengepalkan tangannya kuat. Dia sangat membenci Franz, suaminya sendiri. Kan Franz lagi. Dia menganggap menikah dengan Franz sudah merenggut masa mudanya yang harusnya dihabiskan dengan bersenang-senang. Tapi sekarang dia malah terjebak dengan suami posesif seperti Franz. Setelah sarapan, Franz langsung pergi bekerja. Alicia juga pergi kuliah. Mereka pergi masing-masing. Alicia diantar oleh supir pribadi yang sudah Franz siapkan untuk dia, sementara Franz mengendarai mobilnya sendiri. Setelah pertengkaran mereka di kamar tadi, mereka tidak saling bertegur sapa sama sekali. Bahkan Alicia tidak mau melihat wajah Franz sama sekali. Franz tidak peduli. Dia harus bersikap tegas sekali-kali dengan Alicia, agar Alicia bisa menghargai dia dan menghormati dia sebagai seorang suami. Kini dia berangkat kerja dengan perasaan yang kurang semangat karena pertengkaran dia dan Alicia tadi. Perjalanan Franz ke rumah sakit sekitar 15 menit lamanya. Sampai dia pun tiba di rumah sakit tempat dia bekerja. Franz itu dokter baru di rumah sakit ini. Bisa dibilang dia termasuk dokter muda di rumah sakit ini. Franz turun dari mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah sakit itu. Pagi ini dia sangat sibuk karena banyak pasien menunggu dia. Saat masuk rumah sakit, semua pekerja dan suster yang ada di rumah sakit itu langsung menyapa Franz. Sebenarnya rumah sakit ini adalah milik papanya Franz. Papanya dokter senior juga di rumah sakit ini. Tapi dia bisa bekerja di sini bukan hanya karena papanya saja, karena dia memang punya keahlian dan sudah sekolah dokter cukup lama sampai lulus. Franz terus berjalan di lorong rumah sakit menuju ke ruangan dia. Dr. Franz, selamat pagi, sapa seseorang. Franz sudah sangat hafal suara siapa yang sudah menyapa dia pagi-pagi seperti ini. Orang itu pasti Rafael, sahabat baiknya dan juga dokter di rumah sakit ini. Mereka sudah berteman saat dari mereka kuliah dulu. Kenapa nih muka lo kok ditekuk aja? Harusnya senyum lah. Senyum yang ramah karena bakal ketemu dengan banyak pasien. Nanti aja ngomongnya lah. Gue lagi banyak kerjaan, kata Franz. Dia terlihat terburu-buru berjalan ke ruangannya. Rafael pun akhirnya berhenti untuk mengajak Franz bicara. Dan akhirnya mereka mulai fokus bekerja merawat pasien-pasien di rumah sakit. Franz itu dokter anak sementara Rafael adalah dokter gigi. Mereka punya bagian masing-masing. Pagi itu Franz langsung memeriksa pasien-pasien dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Sampai jam 2 siang baru pekerjaan dia selesai, dan dia pun akhirnya bisa istirahat. Setelah mencuci tangan, dia langsung pergi ke ruangannya. Dia melepaskan jas dokternya dan duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Franz menyadarkan tubuhnya ke sofa. Dia memejamkan matanya sejenak untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ceklek. Tak lama pintu ruang kerjanya pun terbuka dari luar dan terlihat Rafael yang datang. Aduh, capek banget gue hari ini. Pasien gue banyak banget, ucap Rafael. Setiap istirahat Rafael pasti selalu datang ke ruangan Franz. Dia duduk di sofa yang ada di sana. Lo mau makan apa? Biar gue pesan di kantin sekalian. Sop ayam aja lah, ucap Franz. Dia lagi mau makan yang hangat-hangat. Rafael pun memesan makanan untuk mereka berdua. Jam segini baru mereka bisa istirahat selagi pasien masih ada. Mereka belum bisa berhenti bekerja. Franz masih memejamkan matanya. Dia merasa sangat lelah. Apalagi sedari tadi dia memikirkan Alicia karena pertengkaran mereka tadi. Biasanya jika jam istirahat dia akan menghubungi istrinya itu. Tapi kali ini tidak, karena dia masih merasa kesal dengan Alicia.
Saat mereka berdua tengah istirahat, tiba-tiba pintu ruangan Franz terbuka dari luar. Rafael langsung menoleh, dia pikir orang kantin yang datang. Tapi ternyata bukan yang datang. Yang datang adalah Anissa, salah satu suster di rumah sakit ini. Anissa juga kakak iparnya Franz. Dia kakak kandung dari Alicia. "Selamat siang semuanya," ucap Anissa dengan tersenyum. Mendengar suara Anissa, Franz langsung membuka mata dan dia menatap Anissa yang baru saja datang. "Kalian kayaknya sudah istirahat. Ini, aku bawain makanan untuk kalian," ujar Anissa dengan menaruh makanan yang dia bawa ke atas meja. Rafael menatap Anissa dengan menyipitkan matanya. Entah kenapa dia merasa jika Anissa sering sekali menghampiri Franz dan memberikan perhatian ke Franz. Sikap Anissa tidak seperti kakak ipar ke adik iparnya, melainkan seperti seorang wanita yang sedang mendekati seorang pria. "Franz, ini mama aku yang masak," ucap Anissa. Dia langsung duduk di sebelah Franz tanpa permisi. "Makasih. Tapi tadi saya sama Rafael sudah pesan makanan juga." "Kamu mau menolak masakan dari mama aku?" Ya sudah, ayo kita makan bersama," ucap Franz akhirnya. Anissa langsung tersenyum senang karena Franz mau menerima makanan dari dia. Tak lama makanan yang Rafael pesan tadi juga datang, dan akhirnya mereka makan bersama. Selama makan, Anissa terus berusaha mengajak Franz untuk mengobrol. "Gimana adik aku? Dia pasti merepotkan kamu kan? Alicia itu dari dulu sudah jadi anak nakal. Dia terlalu manja dan juga kekanak-kanakan. Sering pergi malam dan pulang pagi. Pergi kumpul dengan teman-teman dia yang gak jelas itu. Papaku saja sampai kewalahan untuk mengurus dia. Kamu pasti tertekan kan Franz menikah sama adik aku?" ucap Anissa. Anissa itu memang selalu menjelek-jelekan Alicia di depan Franz. Entah apa tujuan dia mengatakan itu semua. Franz hanya diam saja, dia tidak menghiraukan Anissa. Dia paling tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekan istrinya. Rafael justru yang menjawab ucapan Anissa. "Lo kenapa malah jelek-jelekin adik lo sendiri sih?" "Bukan menjelek-jelekan, tapi ini kenyataan. Alicia memang seperti itu. Dia itu kekanak-kanakan dan sebenarnya belum pantas untuk menjadi seorang istri," ucap Anissa. Dia terus menjelekkan adiknya sendiri di depan Franz. Franz sudah kesal saat mendengar ucapan Anissa. Dia langsung berdiri dari duduknya. "Saya sudah selesai dan mau kembali melihat pasien," ucap Franz. Franz langsung keluar dari ruang kerjanya begitu saja. Anissa dan Rafael langsung melihat ke arah Franz yang sudah pergi. "Franz!" panggil Anissa. Franz tidak peduli, dia tetap pergi meninggalkan ruangannya. Dia sudah malas mendengar ocehan Anissa. Tak lama Rafael juga ikut berdiri. "Gue juga udah selesai makanya," kata Rafael. Dia ikut keluar juga dari ruangan Franz. Dia tidak akan mau jika harus berduaan dengan Anissa. Wajah Anissa langsung terlihat kesal. Dia menaruh sendok yang ada di tangannya dengan kasar. "Kenapa sih Franz harus pergi setiap kali aku bahas soal tingkah buruk Alisa?" Anissa sengaja memburuk-burukkan adiknya di depan Franz agar Franz benci dengan Alisa, dan mereka pun akhirnya bercerai. "Franz harus jadi milik aku karena harusnya aku yang menikah dengan dia, bukan Alicia. Akan aku rebut dia dari Alicia," kata Anissa. Anissa sebenarnya sangat menyukai Franz. Dia sudah menyukai Franz sejak lama saat mereka masih sama-sama kuliah dulu. Bahkan Anissa memilih menjadi suster di rumah sakit ini juga karena Franz. Dan waktu itu saat tahu Franz akan menikah dengan adiknya, dia sangat patah hati. Dan bahkan dia tidak datang ke pernikahan mereka. Hari pernikahan Franz dan Alicia adalah hari yang paling dia benci. Anissa sudah bersumpah jika dia akan merebut Franz dari Alisa. Sebenarnya diam-diam Anissa mencintai Franz yang kini sudah menjadi adik iparnya. Dia tidak akan pernah terima Franz menikah dengan Alicia. Sementara itu Alicia, dia sudah tiba di kampusnya. Wajahnya tampak tidak bersemangat. Selama kelas pertamanya berlangsung, dia tidak konsentrasi sama sekali karena masih merasa kesal. Bisa-bisanya dia buka rok gua sembarangan. Walaupun gua ini istrinya, memang dia pikir bisa bersikap seenaknya sama gua, kata Alicia. Di dalam hati dia terus menggerutu. Alicia rasanya ingin melarikan diri dari Franz yang sangat posesif itu.
Alicia terus melamun dan tanpa dia sadari, dosen yang mengajar di depan sana sedari tadi sudah memperhatikan dia. "Alicia, tolong kamu jelaskan apa yang baru saja saya jelaskan tadi," kata dosen itu. Seketika Alicia langsung gelagapan, dia tidak mendengar sama sekali ucapan dokter itu. "Cepat Alicia," kata dokter itu lagi. Alicia benar-benar kebingungan. Dia melirik ke arah Cici, sahabatnya yang duduk di sebelah dia. Tampak Cici tidak berani bergerak juga karena dosen yang sedang mengajar sekarang itu, ia terkenal dosen killer. Maaf Pak, saya kurang memperhatikan." "Kamu ini harusnya dengarkan penjelasan saya. Jangan terlalu banyak melamun. Jika kamu ketahuan melamun lagi, keluar kamu dari kelas saya," kata dosen itu. "Maaf Pak." Teman-teman kelasnya melihat ke arah Alicia semua. "Baik Pak." Dan akhirnya dosen itu pun melanjutkan kelas mereka lagi. Alicia masih berusaha untuk fokus dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Jangan sampai dia dikeluarkan dari kelas ini. Cici yang duduk di sebelah Alicia, dia melirik sahabatnya itu sebentar. Dia dapat melihat jika Alicia sedang ada masalah karena wajahnya tampak murung. Hampir 2 jam kelas pertama Alicia berlangsung sampai akhirnya selesai. "Lo kenapa sih, Sa? Kok banyak melamun?" "Gak apa-apa, biasa gue lagi berantem sama bokap gue," ucap Alicia berbohong. Semua teman-teman di kampus tidak ada yang tahu jika dia sudah menikah, termasuk sahabat baik dia, Cici, dan juga Tiara. Dia tidak mau orang-orang tahu tentang pernikahannya. Pernikahan Alicia dan Franz diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga saja. Alicia juga meminta jika pernikahan mereka dirahasiakan dari siapapun. "Kenapa lo berantem sama bokap lo lagi? Perasaan sudah lama kita gak pernah party lagi, apalagi pergi ke klub." "Yah, lo tau lah bokap gue, apapun yang gue lakukan selalu salah di mata dia. Tapi ngomong-ngomong soal party, gue jadi rindu party nih," ucap Alicia. Seketika mata Cici langsung berbinar senang ketika Alicia membicarakan soal party. "Gimana kalau malam nanti kita party pergi lagi?" Alicia terdiam. "Jangan malam nanti deh, besok aja gimana? Besok malam kan malam minggu, jadi kita bisa pulang pagi," ucap Alicia dengan semangat. Dia sudah sangat rindu untuk party, karena selama menikah dengan Franz dia terus dikurung di dalam rumah. Cici langsung menganggukkan kepalanya setuju. "Oke, nanti kita ajak Tiara juga ya," ucap Cici. Alicia tersenyum lebar. Dia tidak akan pernah mendengarkan larangan dari Franz. Mau Franz marah dengan dia juga dia tidak peduli. "Ini hidup gua. Gua mau bebas melakukan apapun yang gua mau. Siapa suruh dia minta dinikahin sama gua?" kata Alicia di dalam hatinya. Dia masih belum terima dengan pernikahan ini karena hanya bisa mengekang hidup dia saja. Alicia melakukan pernikahan ini karena dipaksa oleh orang tuanya. "Ya udah, ayo kita ke kantin. Gua lapar banget nih." Mereka berdua akhirnya pergi ke kantin. "Temenin gua ke loker dulu lah. Gua mau ambil buku gua dulu di sana." Cici pun menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pergi ke loker lebih dulu. Dan saat tiba di tempat loker, Alicia langsung membuka lokernya. Dan saat dia membuka lokernya dan brek, langsung banyak benda-benda yang berjatuhan dari dalam lokernya. "Astaga!" Cici terkejut. Terlihat ada banyak coklat, bunga, dan juga surat di dalam loker Alicia. "Wah, gila Alicia, ternyata penggemar lo masih banyak aja di kampus ini. Kapan lagi dapat coklat gratis?" ucap Cici. Alicia meratap semua benda-benda itu dengan wajah malasnya. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi jika dia dari zaman SMK, SMP, dan bahkan sampai kuliah banyak sekali pria-pria yang mengejar-ngejar dia. Mereka semua sering memberikan hadiah untuk Alicia. Mereka selalu berusaha mendapatkan dia walaupun tidak pernah dia hiraukan. Mau ratusan pria mengejarnya, Alicia tidak peduli. Karena di hati dia hanya ada satu nama pria saja, dan tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, termasuk Franz, suaminya sendiri. "Alicia, ayo ambil ini coklatnya, sayang banget loh. Kalau surat sama bunganya sih buang aja. Lo pasti malas kan buat bacanya. Lo ambil aja semua coklatnya, gua gak mau." Cici langsung tersenyum senang.
Dan dengan semangat dia pun mengambil semua coklat-coklat yang ada di sana. Sementara bunga dan suratnya langsung dia masukkan ke tong sampah. Ada gunanya juga ya ternyata punya teman cantik, ucap Cici. Dia masih sibuk memakan coklatnya. Alisa memutar bola matanya jengah saat mendengar ucapan Cici. Selama di perjalanan menuju kantin, ada saja pria yang menggoda Alisha, dan hanya dia tanggapi dengan senyuman kecil. Mereka pun sampai di kantin. Tiara mana? Lo ajak dia makan bareng kan? Iya, kayaknya kelas dia belum selesai. Kita pesan makan duluan aja kalau gitu. Ya udah, gua mau pesan bakso aja, kata Alisha. Cici pun segera memesan makanan untuk mereka berdua. Hanya butuh waktu 10 menit sampai akhirnya makanan mereka pun datang. Saat baksonya datang, Alisha langsung memasukkan 10 sendok cabai dalam mangkok baksonya. Cici sampai melotot saat melihat Alisha yang memasukkan cabai sangat banyak. Gila lo, Sa. Lo bisa sakit perut nanti. Gue lagi pengen makan pedes, kata Alisha. Dia mengaduk cabai di kuah baksonya sampai berubah warna merah. Makan pedas salah satu cara dia menghilangkan semua rasa kesalnya karena ulah Frans tadi pagi. Alisha langsung memakan baksonya dengan lahap. Cici sampai meringis ngeri saat melihat apa yang Alisha lakukan. Dia yakin jika Alisha pasti akan sakit perut setelah ini. Saat mereka sedang makan, tak lama Tiara pun datang menghampiri mereka berdua. Halo guys, ucap Tiara. Alisha dan Cici pun langsung melihat ke arah Tiara yang baru saja datang. Tiara pun tampak ngos-ngosan karena dia lari-larian saat akan datang ke kantin. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Alisha. Alisha, gue punya kabar baik untuk lo. Kabar apa? Gue dapat kabar dari Elang. Jika sebentar lagi Arkana akan balik ke sini. Dek. Alisha sangat terkejut mendengarnya. Sendok di tangannya sampai terjatuh. Dia langsung terpaku saat tahu Arkana akan pulang. Arkana adalah pria satu-satunya yang sangat Alisha cintai. Kekasihnya yang 1 tahun ini pergi secara tiba-tiba meninggalkan dia. Alisha tidak menyangka jika Arkana akhirnya kembali juga. Alisha masih terdiam di tempatnya. Dia benar-benar terkejut dengan kabar ini. Lo serius, Tiara? Tanya Cici. Serius? Elang yang ngomong sendiri sama gua. Kata dia, Arkana gak jadi nerusin kuliah ke luar negeri. Alasannya apa gue juga gak tahu. Intinya dia akan kembali ke sini dalam waktu dekat ini. Tapi belum pasti kapan, mungkin 1 atau 2 minggu lagi, ucap Tiara. Elang itu adalah sepupu sekaligus sahabat baik Arkana. Jadi bisa dipastikan apapun informasi dari Elang tentang Arkana pasti sangat terpercaya. Jantung Alisha rasanya berdebar sangat cepat saat tahu Arkana akan pulang. Ada rasa bahagia, sedih, bingung. Semuanya menjadi satu di hati Alisha. Dia sampai tidak bisa untuk berkata-kata saking dia terkejutnya. Arkana pergi dari 1 tahun yang lalu. Dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun pada Alisha. Bahkan mereka masih berpacaran. Hubungan Alisha dan Arkana sudah berjalan 3 tahun lamanya. Dan dia sangat mencintai Arkana. Dan saat Arkana pergi waktu itu, Alisha sangat hancur. Sejak 1 tahun yang lalu, Arkana benar-benar menghilang tanpa kabar, bahkan nomornya juga tidak bisa untuk dihubungi lagi. Alisha sudah mencoba mencari Arkana. Dia datang ke rumahnya dan ternyata rumahnya kosong. Bahkan orang tua Arkana juga ikut pergi dari pindah. Alisha juga mencari tempat Arkana biasa nongkrong, di markas geng motornya, dan juga dia menanyakan soal Arkana ke semua sahabatnya. Tapi sayang, mereka semua bungkam dan tidak ada yang mau memberitahu Alisha kemana Arkana pergi. 1 tahun ini Alisha benar-benar hancur karena Arkana yang tiba-tiba menghilang. Dan sekarang di saat Arkana sudah kembali, dia malah sudah menikah dan memiliki suami. Entah bagaimana nasib hubungan dia dan Arkana nanti. Cici dan Tiara masih menatap Alisha, dan mereka dapat melihat wajah Alisha yang terkejut dan shock. Cici langsung mengusap bahu Alisha dengan paham. Akhirnya Arkana kembali juga ke sini. Lo bisa tanya kenapa dia pergi tiba-tiba dan kenapa menghilang begitu saja. Sebentar lagi semuanya akan jelas tentang hubungan lo dan Arkana, ucap Cici.
Alisha menghembuskan nafasnya berat. Dia pun menunduk dengan wajah yang tampak sedih. Gue gak tahu harus senang atau sedih mendengar kabar ini. Gue gak tahu apa yang harus gue katakan pas ketemu dia nanti. Dan juga gue gak tahu apakah dia masih anggap gue ini pacarnya atau enggak. Perasaan Alisha serasanya campur aduk. Dia tidak tahu apakah harus senang atau sedih mendengar kabar ini. Dan jika nanti Arkana bilang kalau mereka sudah putus, dia pasti akan semakin hancur. Cici dan Tiara langsung terdiam saat mendengar ucapan Alisha. 1 tahun sudah dia pergi dan gak ngabarin gue sama sekali. Bahkan sama pesan gue dia abaikan. Gue juga sering kirim pesan di sosial medianya dan hanya dia baca. Kayaknya Arkana emang udah gak cinta lagi sama gue. Dan dia sengaja ngejauh dari gue. Nanti jika dia beneran kembali, coba lo ajak dia bicara dan minta penjelasan dari dia. Karena lo berhak dapat penjelasan dari Arkana. Dan jika dia mau kalian putus, ya sudah, lakuin aja. Walaupun lo masih cinta sama dia, tetap lo harus pertahankan semua harga diri lo, kata Cici. Alisa hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia sebenarnya belum ingin putus dari Arkana karena dia masih sangat mencintai Arkana. Tapi jika Arkana sudah tidak menginginkan dia, sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Ya sudah, ayo kita makan lagi. Nanti kalau ada kabar dari Elang, gue bakalan kasih tahu lo, kata Tiara. Elang dan Tiara itu sedang dekat, makanya Tiara bisa mengorek informasi tentang Arkana dari Elang. Alisha jadi tidak selera makan, dan dia hanya mengaduk-ngaduk bakso yang ada di mangkoknya. Tapi tak lama bakso itu pun habis juga karena rasa pedasnya bisa mengurangi emosi yang sedang dia rasakan. Setelah selesai makan, mereka pun kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Gua mau ke perpustakaan bentar ya, mau minjem buku. Lu mau ikut nggak? Enggak, gua mau ke kelas aja. Ya udah kalau gitu gua ke perpustakaan dulu ya. Alisa pun akhirnya pergi ke kelasnya seorang diri. Dan saat sampai di kelas, suasana masih sepi karena kelasnya dimulai 10 menit lagi. Alisa memanfaatkan waktu itu untuk merenung. Dia duduk di kursinya, dia menatap foto-foto dia dengan Arkana yang masih dia simpan di handphonenya. Di foto-foto itu mereka berdua terlihat sangat bahagia. Kita baik-baik aja waktu itu. Tapi kamu tiba-tiba pergi. Apa aku ada salah sama kamu? Ucap Alisha. Alisha ingat sekali saat hari terakhir dia bertemu Arkana sebelum kekasihnya itu menghilang. Mereka sempat bertemu di kafe favorit mereka, dan Arkana mengatakan sesuatu yang sampai saat ini masih dia ingat. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Jangan lawan papa kamu. Aku gak mau kamu berantem sama papa kamu hanya gara-gara aku. Kurangi juga keluar malam, agar kamu gak marahan lagi sama papa kamu. Dan kamu harus tahu kalau aku cinta sekali sama kamu. Itu yang Arkana ucapkan ke dia. Pokoknya Arkana terus menyuruh Alisha agar tidak bertengkar dengan papanya lagi. Papanya memang tidak merestui hubungan dia dan Arkana, karena Arkana itu anak geng motor dan berandalan. Kata papanya, Arkana juga memberikan pengaruh buruk untuk dia. Selama ini mereka pacaran tanpa restu dari keluarga Alisha sama sekali. Apa mungkin kamu pergi karena papa aku? Ucap Alisha. Dia jadi curiga jika kepergian Arkana karena papanya. Alisha benar-benar pusing memikirkan ini semua. Selama 1 tahun dia memikirkan ini semua, tapi tidak pernah ada jawabannya. Saat Alisha sedang sibuk berpikir, tiba-tiba ada pesan masuk di handphonenya. Dia pun langsung melihat pesan itu dan ternyata dari Franz. Jangan lupa makan siang. Semangat kuliahnya. Begitulah bunyi pesan yang Franz kirim dengan emoticon love di belakangnya. Alisha langsung menghembuskan nafasnya kasar saat membaca pesan dari Franz itu. Dia langsung menghapus pesan dari Franz begitu saja, tanpa dia baca lebih dulu. Dan Alisha selalu mengabaikan suaminya itu. Setelah itu Alisha kembali memasukkan handphone ke dalam tas. Kepala gue pusing banget rasanya. Ujarnya ingin rasanya Alisha berteriak sekarang juga. Dia bingung harus bagaimana jika nanti Arkana kembali. Sementara di sini dia sudah menikah dengan orang lain.
Alicia akan berada di antara Franz dan juga Arcana nantinya. Tepat jam 3 sore waktunya Alicia untuk pulang kuliah. Semua kelasnya sudah selesai. Kini dia tengah di perjalanan di koridor kampus bersama Tiara dan juga Cici. Mereka berjalan menuju ke depan gerbang kampus. Wajah Alicia dari tadi tampak tidak bersemangat karena dia sedang banyak pikiran, terutama masalah Arcana yang katanya akan kembali. Bahkan Alicia tidak menghiraukan Cici dan Tiara yang dari tadi sibuk membahas soal make up dan ingin belanja baju baru. Biasanya dia yang paling suka jika diajak untuk berbelanja. Saat ini Alicia rasanya sangat tidak semangat untuk melakukan apapun. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba salah satu senior di kampus mereka bernama Sakti datang menghampiri Alicia dan teman-temannya. Alicia, panggil Sakti. Mereka bertiga langsung berhenti berjalan. Tiara dan Cici langsung menyinggung lengan Alicia yang berdiri di tengah-tengah mereka berdua. Mereka menatap Sakti yang tengah berjalan ke arah mereka. Beberapa orang yang juga ada di koridor itu ikut melihat saat Sakti memanggil nama Alicia. Mereka semua penasaran kenapa Sakti memanggil Alicia. Sakti itu salah satu senior yang paling terkenal di kampus ini. Dia pintar, tampan, dan juga kaya raya. Dan Sakti juga ketua BEM mungkin di kampus ini, membuat dia semakin disegani oleh banyak orang dan dia menjadi salah satu mahasiswa paling berpengaruh di kampus ini. Apapun yang dia lakukan selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Dan banyak sekali perempuan yang tergila-gila dengan Sakti. Bisa dibilang dia salah satu pria paling populer di kampus ini. Dan akhir-akhir ini, entah kenapa Sakti justru mendekati Alicia. Alicia menatap seniornya itu tanpa minat. Mungkin hanya dia satu-satunya perempuan yang tidak suka dengan Sakti. Dia juga heran kenapa Sakti tiba-tiba ingin mendekati dia. Sakti sudah sampai di depan Alicia. Dia langsung tersenyum dengan lebar. Alicia, mau pulang? Tanya dia dengan ramah, suaranya terdengar sangat manly. Alicia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Bareng sama aku aja ya? Mau gak? Kebetulan rumah kita searah, kata Sakti. Rumah Alicia yang orang-orang tahu itu adalah rumah orang tuanya. Tidak ada satupun yang tahu jika kini dia sudah pindah dan tinggal di rumahnya Franz. Bahkan sahabatnya Cici dan juga Tiara. Mereka juga tidak tahu sama sekali. Tiara dan Cici terkejut saat Sakti mengajak Alicia pulang bersama. Terlihat sekali jika dia ingin mendekati Alicia. Nggak usah kak, gue dijemput sama sopir dan udah ditungguin di depan sana. Kalau begitu gue duluan ya kak, ucap Alicia dan segera menarik tangan Tiara dan Cici agar segera pergi dari sana. Jujur, Alicia tidak mau berurusan dengan laki-laki manapun di kampus ini. Sakti terlihat kecewa saat Alicia pergi meninggalkan dia begitu saja dan mengabaikan dia. Dan baru kali ini juga ada perempuan tidak tertarik dengan dia. Tapi di dalam hatinya dia sudah bertekad jika dia akan berusaha mendapatkan Alicia dengan cara apapun. Selama ini gak ada satu perempuan pun yang nolak gua. Alicia pasti akan jadi milik gua juga nantinya, ucap Sakti. Dia akan terus mencoba mendekati Alicia dengan cara apapun. Dan setelah itu dia pun pergi dari sana. Beberapa orang di koridor juga mendengar jika Alicia menolak Sakti yang mengajak dia pulang bersama. Mereka semua langsung membicarakan soal itu. Dan sebentar lagi Alicia pasti akan jadi bahan pembicaraan di kampus ini. Dan mungkin dia akan dijadikan musuh oleh perempuan-perempuan yang suka dengan Sakti. Kak Sakti kayaknya suka sama lo deh, Sak, ucap Tiara. Cici menganggukkan kepalanya setuju. Terlihat sekali jika Sakti ingin mendekati Alicia. Biarin aja, gue gak peduli, ucap Alicia. Cici dan Tiara tahu jika sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa menggantikan Arcana di hati Alicia. Hanya Arcana satu-satunya pria yang bisa membuat Alicia tergila-gila. Mereka terus berjalan ke depan dan saat mereka tiba di depan, mereka dikejutkan dengan Elang yang sudah berada di gerbang kampus. Tampak Elang duduk di atas motor besar bawaan hitamnya. Elang, ucap Tiara. Dia paling terkejut saat melihat Elang. Elang langsung tersenyum ke arah Tiara. Gua sengaja datang buat jemput lo. Kata supir lo hari ini gak bisa jemput kan? Ucap Elang. Tiara langsung tersenyum senang saat mendengar ucapan Elang. Dia tidak menyangka jika Elang akan peduli dengan dia dan mau menjemput dia. Padahal jarak kampus Elang cukup jauh dari sini.
Sudah lama Tiara suka dengan Elang dari mereka masih SMA dulu. Dan sekarang baru dia melihat tanda-tanda jika cintanya akan dibalas oleh Elang. Baru beberapa bulan ini mereka mulai dekat. Sementara Alicia saat melihat Elang dia langsung menghampiri Elang. Dia akan tanyakan soal Arkana ke Elang. Elang, apa benar jika Arkana akan pulang sebentar lagi? Tanya Alicia tanpa basa-basi. Elang menatap Alicia sekilas, setelah itu dia membuat pandangan ke lain arah. Wajahnya langsung berubah datar saat melihat Alicia. Entah kenapa semua teman-teman Arkana jadi berubah juga dengan Alicia. Mereka semua jadi jutek dan cuek dengan dia. Padahal dulu mereka semua berteman baik dengan Alicia. Apalagi mereka sudah lama saling kenal semenjak dia berpacaran dengan Arkana. Iya, dia bilang akan pulang, tapi belum pasti kapan itu. Ucap Elang walaupun wajahnya tampak datar. Dia tetap menjawab pertanyaan dari Alicia. Alicia sedikit senang karena ternyata Arkana benar-benar mau kembali. Gue gak tahu apa salah gue sama Arkana dan kalian semua, sehingga sekarang kalian jadi benci sama gue. Arkana juga tiba-tiba pergi begitu saja, dan dia gak ngabarin gue sama sekali. Kalau Arkana hubungin lo, tolong bilang jika sampai sekarang gue masih nunggu dia. Gue masih mau minta kejelasan tentang hubungan kita berdua. Sampai kapanpun gue akan tetap anggap dia pacar gue, ucap Alicia dengan tegas. Alicia tidak peduli jika sekarang dia sudah menikah dengan Franz. Bagi dia Arkana tetaplah segala-galanya untuk dia. Bahkan dia rela bercerai dengan Franz demi Arkana. Elang hanya diam saja saat mendengar ucapan Alicia. Dia tidak akan memberitahu Alicia apa alasan Arkana pergi meninggalkan dia. Padahal karena pergi begitu juga karena kesalahan Alicia sendiri. Elang lebih fokus pada Tiara. Ayo kita pulang sekarang, ajak Elang ke Tiara. Dia mengabaikan Alicia begitu saja. Tiara menoleh ke arah Alicia dan juga Cici. Gue duluan, ucap dia. Dia sebenarnya masih kasihan dengan Alicia yang tampak masih ingin meminta penjelasan dari Elang tentang Arkana. Tapi mau bagaimana lagi, Elang sepertinya enggan untuk menanggapi Alicia. Tiara pun naik ke atas motor Elang. Dan setelah itu Elang langsung melajukan motornya meninggalkan kampus itu. Alicia tampak kecewa saat Elang sedikit pun tidak menghiraukan ucapan dia yang panjang kali lebar itu. Dia hanya bisa tersenyum getir. Kenapa semua orang jadi benci sama gua sih? Ucap Alicia. Dia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Cici hanya bisa mengusap bawah Alicia dengan pelan. Lo yang sabar aja Alicia. Gue yakin suatu saat lo pasti tahu apa alasan Arkana tiba-tiba pergi begitu saja ninggalin lo. Gue cuma capek aja. Kenapa semua orang jadi bungkam dan gak mau jelasin apapun ke gue? Lo lihat kan tadi? Elang, dia bahkan kayak benci banget sama gue. Sebenarnya salah gue apa sih, Cik? Ucap Alicia. Dia benar-benar bingung dengan sikap Arkana dan teman-temannya. Lo gak salah. Jangan selalu nyalahin diri lo sendiri. Semua jawaban itu ada di Arkana. Sekarang yang bisa lo lakukan hanya menunggu kepulangan dia saja kok. Alicia hanya bisa mengembuskan nafasnya berat. Benar kata Cici, untuk saat ini dia hanya bisa menunggu Arkana. Akhirnya Alicia pun memilih untuk pulang. Dia hanya bisa berharap semoga Arkana benar-benar kembali dalam waktu dekat. Sementara itu di tempat lain, Franz juga baru selesai tugasnya. Dia sedang mencuci tangan dan bersiap untuk pulang. Wajah Franz terlihat sangat lelah karena hari ini cukup banyak pasien yang harus dia periksa. Dia melepaskan jas dokternya dan menyangkutkannya di ruang kerjanya. Setelah itu dia mengambil tas kerjanya dan mengecek handphonenya. Alicia tidak pernah membahas pesan dari saya, kata Franz. Dia sepertinya harus memberikan lagi hukuman untuk Alicia yang tidak pernah peduli dengan pesan dari dia. Bahkan Alicia juga tidak pernah mengangkat telepon dari Franz. Dengan wajah datarnya, Franz pun keluar dari ruang kerjanya. Dan seperti biasa, Rafael langsung datang dan menghampiri dia. Jadwal praktek mereka memang bersamaan. Jadi saat pulang dan pergi kerja, mereka akan selalu bersama. Franz, gue curiga satu hal. Franz tidak menghiraukan ucapan Rafael itu. Yang dia pikirkan sekarang hanya ingin cepat pulang dan bertemu dengan istrinya. Rafael yang sudah biasa dicueki oleh Franz, dia tidak peduli sama sekali. Dia tetap terus bicara walaupun Franz mengabaikan dia.
Entah kenapa gue merasa jika Anissa, kakak ipar lo itu, dia suka sama lo. Seketika Franz langsung berhenti berjalan saat mendengar ucapan Rafael itu. Dia menatap Rafael dengan wajah datarnya. Rafael, jangan bicara sembarangan. Orang bisa salah paham jika dengar ucapan lo itu, ucap Franz kesal. Franz menoleh sekitarnya dan ada banyak sekali orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bisa bahaya jika orang-orang itu mendengar ucapan Rafael yang sembarangan dan mereka malah salah paham. Gua gak ngomong sembarangan, memang gitu kenyataannya. Lo lihat sendiri aja Anissa, perhatian banget sama lo. Dan dia sering curi-curi pandang sama lo dan sebisa mungkin dia kelihatannya mau deket sama lo. Sikap Anissa itu tidak mencerminkan jika dia itu kakak ipar lo. Dia justru terlihat seperti seorang perempuan yang lagi mendekati seorang pria. Masa lo gak bisa ngerasain itu semua sih? Ucap Rafael. Entah kenapa Rafael sangat yakin jika Anissa itu menyukai Franz. Coba lo lihat sikap dia ke lo. Perhatian banget sama lo dia. Dia sering ngasih lo makanan, terus duduk dekat-dekat sama lo. Emang lo gak risih diperlakukan kayak gitu? Coba nanti seandainya mertua lo tahu atau lihat, atau istri lo lihat, mereka pasti juga merasakan jika Anissa itu ada sesuatu yang lebih di hatinya untuk lo. Lo kayaknya harus hati-hati Franz. Jangan sampai ipar adalah maut terjadi sama lo. Kata Rafael sebagai teman, dia hanya ingin mengingatkan Franz saja. Franz semakin kesal karena Rafael yang bicara sembarangan itu. Ucapan Rafael semakin tidak jelas menurut dia. Terserah, gue gak peduli. Lagian mana mungkin gue mau sama Anissa. Kalau gue mau sama dia, gue akan lebih dulu melamar dia daripada adiknya. Kita kan udah kenal sama dia dari dulu, dan mungkin dia cuma perhatian aja sama gue karena kita ini sudah menjadi keluarga sekarang. Jadi lo gak usah pikir macam-macam lah. Dan jangan sampai lo membicarakan hal seperti ini di depan Alicia. Gue gak mau istri gue salah paham, kata Franz mengingatkan Rafael. Setelah mengatakan itu, Franz pun lanjut berjalan lagi dan meninggalkan Rafael begitu saja. Dia sudah lelah mendengarkan ucapan Rafael yang tidak jelas itu. Rafael menatap Franz yang berjalan menjauh. Dia heran dengan Franz yang tidak percaya sama sekali dengan dia. Kita lihat saja nanti Franz. Waktu pasti menjawab semuanya. Jika kakak ipar lo itu memang suka sama lo. Ipar adalah maut, kata Rafael. Dia sudah sangat yakin jika Anissa itu menyukai Franz. Rafael pun akhirnya menyusul Franz yang sudah berjalan lebih dulu. Sementara Franz sudah sampai di parkiran lebih dulu. Dia langsung masuk mobilnya dan melajukan mobilnya meninggalkan rumah sakit. Dia sudah tidak sabar ingin pulang ke rumah dan bertemu dengan Alicia. Entah kenapa dia merasa lelah dan melihat wajah Alicia, semua rasa lelah Franz langsung menghilang begitu saja. Alicia itu bagikan obat untuk Franz. Franz itu sangat bucin dengan Alicia. Bahkan di mobilnya, di dompetnya, ada foto pernikahan dia dan Alicia. Di handphonenya juga banyak foto-foto pernikahan dia dan Alicia. Walaupun di foto pernikahan mereka, Alicia tidak tersenyum sama sekali karena dia terpaksa menikah di depan Franz. Franz tidak bisa berhenti untuk tersenyum jika dia ingat akan wajah Alicia. Franz terus melajukan mobilnya sampai akhirnya dia tiba di rumahnya. Senyumannya semakin lebar saat melihat mobil yang biasa mengantar jemput Alicia sudah ada di garasi. Itu artinya Alicia juga sudah datang. Dengan cepat Franz turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Sayang, panggil Franz dengan berjalan masuk ke dalam rumah. Rumah mereka berdua terlihat sepi karena para asisten rumah tangga mereka belum pulang juga sampai hari ini. Mungkin 2 hari lagi baru asisten rumah tangga mereka akan mulai bekerja lagi. Franz terus berjalan naik ke lantai 2 menuju ke kamar. Dia membuka pintu kamar dan saat dibuka, tidak ada siapapun di dalam kamar. Tapi dia bisa mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Alicia pasti sedang mandi, ucap Franz. Akhirnya dia memilih untuk menaruh tas kerjanya dan membuka baju yang dia pakai. Setiap pulang kerja, Franz harus segera mandi. Dan tak lama pintu kamar mandi pun terbuka. Dia langsung menoleh ke arah kamar mandi. Senyum Franz langsung muncul saat melihat Alicia yang sudah keluar dari kamar mandi. Tampak istri kecilnya itu sudah memakai baju rumahnya, celana pendek dan kaos saja. Dia langsung berjalan menghampiri Alicia. Franz menyodorkan tangannya di depan istrinya. Ya, seperti biasa, Alicia menatap Franz dengan kesal.
Dia pun dengan malas-malasan menyalami tangan Franz. Tak lama Franz langsung memeluk Alicia dengan sangat erat. Dia juga mencium pipi istrinya itu. Bau wangi dari tubuh Alicia membuat dia semakin nyaman memeluk istrinya. Alicia menghembuskan nafasnya, berharap setiap pulang kerja Franz pasti akan langsung memeluk dan menciumi dia seperti ini. Franz tidak peduli jika dia selalu merasa risih setiap kali dipeluk. Ini orang gak merasa bersalah sama sekali sih. Padahal tadi pagi udah buat gue nangis sampai sesenggukan. Cukup lama Franz memeluk Alicia sampai akhirnya dia melepaskan pelukannya. Kenapa tidak balas pesan saya? Malas. Jawab Alicia singkat. Dia langsung berjalan menjauh dari Franz. Alicia mengambil sisir dan menyisir rambutnya. Franz masih mengikuti Alicia. Malas kamu bilang? Asal kamu tahu Alicia, mengabaikan pesan dari suami kamu sendiri itu gak baik. Lagi-lagi Alicia diceramai oleh Franz membuat dia merasa sangat lelah. Dia pun langsung menoleh melihat ke arah Franz. Stop ceramah. Kuping aku rasanya panas dengan omelan dari kamu terus. Lagian kalau aku lagi kuliah itu jangan di chat, karena aku lagi fokus belajar. Kata Alicia. Dia sudah mengubah cara panggilnya menjadi aku kamu. Dia tidak mau dihukum oleh Franz lagi. Melihat Alicia yang marah saat dia ceramah, Franz malah pergi dan dia mengambil satu buah buku dan juga pena. Lalu dia memberikan buku dan pena itu ke Alicia. Tulis di sini apa yang kamu suka dan tidak suka dari saya, biar saya tahu, ucap Franz. Mata Alicia seketika melebar saat Franz menyuruh dia menulis apa yang tidak dia sukai dari sosok Franz. Tak lama senyuman langsung muncul di bibir Alicia. Dengan senang hati dia pun mengambil buku dan pena itu. Alicia berjalan menuju meja riasnya. Dia duduk di sana dan menulis apa saja yang tidak dia sukai dari Franz. Sementara Franz dia menunggu Alicia di atas ranjang. Dia duduk dengan santainya dan tanpa mengenakan baju. Dia bertelanjang dada memperlihatkan perut six-packnya dan tubuhnya yang bagus itu. Sementara Alicia masih semangat menuliskan apa saja yang dia tidak suka selama menjadi istri Franz. Sangat banyak yang Alicia tulis, sampai 10 menit kemudian baru selesai. Setelah selesai dia berdiri dan hendak memberikan buku itu ke Franz lagi. Ketika Alicia berbalik, dia sedikit terpaku melihat Franz yang bertelanjang dada. Dan tubuh Franz juga sangat bagus. Awal menikah dia terkejut setiap Franz membuka bajunya. Tapi kini dia sudah mulai terbiasa. Ini orang benar-benar gak tahu malu sih. Bisa-bisanya gak pakai baju terus di depan gua. Apa dia pikir keren kali ya pamer badan di depan gua? Kata Alicia di dalam hatinya. Dia heran kenapa mamanya dulu selalu bilang jika Franz itu lelaki pendiam. Dia pria yang baik dan kalem. Tapi nyatanya selama menikah dengan Franz, dia tidak melihat itu semua. Justru Franz itu cerewet, banyak omong, suka ngatur, mesum, dan banyak hal-hal menyebalkan lainnya yang ada di diri Franz menurut Alicia. Alicia pun lanjut menerbitkan buku itu ke Franz. Ini apa yang aku gak suka udah aku tulis semua di sini, ucap Alicia. Franz pun mengambil catatan yang sudah Alicia tulis. Dia cukup terkejut saat melihat ada banyak sekali yang Alicia tidak suka dari dia. Aku tidak suka diatur-atur. Aku mau pakai baju sesuai yang aku suka. Lalu aku bisa keluar malam kapanpun aku mau. Boleh bawa mobil sendiri tanpa supir. Aku mau punya kamar sendiri. Boleh pergi keluar kota sama teman-teman. Jangan paksa aku belajar masak. Tolong berhenti omelan aku pagi, sore, siang, dan malam. Dan jangan kirim aku pesan lagi saat di luar, ucap Franz. Dia membaca semua yang Alicia tulis di buku itu. Franz menaikkan alisnya saat melihat banyak sekali yang Alicia tidak suka dari larangan dia. Hampir semuanya tidak Alicia sukai. Tak lama Franz pun menganggukkan kepalanya. Oke, akan saya turuti semua keinginan kamu ini, ucap Franz. Senyum langsung muncul dengan lebar di bibir Alicia. Dia tidak menyangka jika Franz akan dengan mudahnya menyetujui semua keinginan dia. Dia hampir saja berteriak dengan sangat kencang. Tapi sebelum saya turuti keinginan kamu juga harus penuhi syarat dari saya, kata Franz. Syaratnya mudah aja kok. Kamu harus kasih saya anak. Mungkin 2 anak kembar lucu sekali ya. Gimana kalau kita bikin sekarang? Ucap Franz dengan tersenyum.
Alicia langsung mengepalkan tangannya kuat. Nafasnya memburu menahan emosi. Dia mengambil bantal yang ada di kasur lalu melemparkan bantal itu ke Franz dan bruk. "Dasar mesum, bikin aja sendiri sana," ucap Alicia marah. Franz malah tertawa terbahak-bahak saat melihat Alicia marah. Dia juga tidak menghindar saat Alicia memukul dia. Alicia yang sudah kesal, dia pun langsung keluar dari kamar meninggalkan Franz begitu saja. Dia merasa dikerjai oleh Franz. Padahal tadi dia sudah senang karena semua larangan dari Franz akan diambil. Franz masih tertawa, dia tidak ada niat membujuk Alicia sama sekali. "Enak saja, mana bisa, kamu harus ikut aturan saya. Pernikahan ini sudah menjadi kontrak seumur hidup," kata Franz. Dia langsung menyobek kertas yang Alicia tulis tadi dan membuangnya ke tong sampah. Setelah itu Franz mandi, nanti setelah mandi baru dia akan susul Alicia keluar. Sementara Alicia dia turun ke bawah dengan wajah yang penuh emosi. "Dasar omong mesum, dipikiran dia cuma buat anak orang," kata Alicia dengan kesal. Padahal tadi Alicia sudah sangat berharap jika Franz benar-benar mau mewujudkan semua keinginan dia itu. "Franz sialan," ucap Alicia mengumpat. Jika Franz mendengar mulutnya, pasti akan dibungkam dengan ciuman mesum Franz itu. Alicia terus turun ke bawah sampai akhirnya dia memilih untuk duduk di sofa yang ada di ruang keluarga. Dia malas berdua di dalam kamar bersama Franz hanya membuat dia emosi saja. "Gue gak mau kayak gini terus," ucap Alicia. Dia akan memikirkan cara supaya bisa segera bercerai atau lepas dari Franz. Dia benar-benar tertekan semenjak menikah dengan Franz. Dia bahkan tidak memiliki kebebasan sama sekali. Sekitar 20 menit Alicia mengungkapkan semua rasa kesalnya di ruang keluarga itu. Sampai Franz kembali datang menghampiri dia di ruang tamu. "Alicia, saya lapar. Kamu sudah bisa masak nasi goreng kan? Ayo bikinin saya sekarang. Dan satu lagi ya, saya juga mau minum kopi hitam," ucap Franz. Bukannya minta maaf, Franz malah langsung menyuruh-nyuruh dia, membuat Alicia semakin kesal saja. Alicia masih tetap diam, dia bahkan tidak menoleh ke arah Franz sama sekali. "Sampai kapanpun kamu mau diam di situ? Kalau kamu tidak bergerak, maka saya apa? Mau cuma aku sampai nggak bisa nafas? Atau mau kurung aku di kamar? Atau mau apa lagi? Dasar tukang ancam," ucap Alicia kesal. Dengan terpaksa Alicia pun berdiri dan berjalan ke arah dapur. Franz masih menatap istrinya dengan santai. Dia tersenyum saat melihat Alicia yang masih marah dengan dia. "Bagus kalau kamu sudah hafal semua hukuman dari saya," ucap Franz. Dia justru senang karena Alicia yang sudah hafal semua hukuman dari dia. Franz pun menyusul Alicia ke dapur. Dia duduk di bar yang ada di dapur mereka. Dia memperhatikan istrinya yang sedang memasak. Franz juga tertawa saat melihat Alicia yang masak dengan marah-marah. Tingkah Alicia sangat menghibur dia. Alicia yang belum terlalu bisa memasak, dia memasukkan bahan-bahan sesuka dia saja. Walaupun kemarin dia sempat belajar masak dengan asisten rumah tangganya itu pun karena dipaksa oleh Franz. Alicia tampak sibuk sendiri dengan semua peralatan di dapur. "Ini garam apa gula?" kata Alicia bingung. Bahkan dia belum bisa membedakan bumbu-bumbu dapur. Dan saat Alicia tengah kebingungan, tiba-tiba Franz mendekat dan berdiri di belakang dia. "Ini gula dan ini garam. Masak nasi goreng itu pakai garam, jangan pakai gula." Alicia tidak menghiraukan Franz. Dia mengambil garam yang Franz tunjuk tadi. Franz tiba-tiba memeluk Alicia dari belakang dengan sangat erat, membuat dia sedikit terkejut. "Masak yang enak. Kalau tidak enak, kamu saya hukum," bisik Franz di telinga Alicia. Dengan refleks Alicia langsung menyekut perut Franz dengan cukup kuat, membuat Franz sedikit menangis kesakitan. "Awaslah, jangan ganggu," ucap Alicia marah. Akhirnya Franz pun menjauh dari Alicia. "Untung perut saya kuat," ucap Franz dengan mengusap perutnya. Franz pun kembali duduk di kursi bar sambil menunggu Alicia selesai memasak. Selama Alicia masak, Franz tidak berhenti untuk mengingatkan Alicia agar hati-hati. Dia tahu Alicia itu orangnya sangat ceroboh. Dia takut Alicia terkena api. "Hati-hati, jangan sampai tangan kamu ikut kemasak," ucap Franz. Alicia sudah mulai lelah karena masak terus diceramai oleh Franz. Nasi gorengnya pun sudah matang dan saat ingin dia angkat, dia malah tidak sengaja memegang wajan yang masih panas itu, membuat dia langsung berteriak,
Aduh, ucap dia kepanasan. Kan sudah saya bilang tadi, hati-hati. Ujar Franz marah. Dia langsung menarik tangan Alicia dan membawanya ke wastafel. Franz menggurui jari Alicia yang terkena wajan menggunakan air. Ini semua gara-gara kamu yang ngomong terus. Aku jadinya panik dan kena wajan panas. Malah selain saya, kamu yang harusnya hati-hati. Mereka berdua terus berdebat. Mereka itu bagikan kucing dan tikus yang tidak pernah akur. Kamu tunggu di sini saja, biar saya yang ambil nasi goreng sama kopi yang kamu buat. Ucap Franz. Dia yang menggantikan Alicia mengerjakan semuanya. Bahkan Franz juga mencuci piring bekas Alicia memasak. Kini giliran Alicia yang memperhatikan Franz dari meja bar yang ada di dapur mereka. Jika dilihat-lihat, Franz itu adalah suami yang sempurna menurut Alicia. Dia baik, dia dewasa, dia perhatian, mapan, dan punya pekerjaan yang bagus. Bahkan Franz itu lebih tampan daripada Arkana. Tapi sayang, hati Alicia sudah terlanjur menjadi milik Arkana, sehingga siapapun tidak bisa menggantikan posisi Arkana, termasuk Franz yang kini sudah menjadi suami dia. Alicia terus memperhatikan Franz dan tak lama Franz mendekat dengan membawa kopi dan juga nasi goreng yang Alicia buat tadi. Ini, jangan liatin saya terus, nanti kamu terpesona loh, ucap Franz dengan menghidupkan sebelah matanya. Dia tahu jika dari tadi Alicia itu memperhatikan dia. Alicia langsung memutar bola matanya jengah saat melihat tingkah Franz yang sangat percaya diri itu. Ayo, kita coba masakan kamu. Kalau dari bentuknya sih sudah lumayan bagus ya, kata Franz. Alicia menatap makanan itu tanpa minat. Dia tidak yakin jika masakan buatannya itu enak. Franz mencoba kopinya lebih dulu, dan saat dia coba kopi buatan Alicia, rasanya terlalu manis. Alicia memperhatikan raut wajah Franz saat meminum kopi yang dia buat. Ini enak, cuma sedikit manis. Nanti kalau kamu bikin kopi lagi, kurangi gulanya, biar saya nggak diabetes, ucap Franz. Dia mengatakan itu dengan sangat lembut dan tidak marah-marah sama sekali saat tahu masakan Alicia kurang pas. Seperti apapun rasanya, masakan Alicia akan tetap Franz hargai. Franz mencoba juga nasi goreng buatan Alicia. Saat nasi itu masuk ke dalam mulutnya, hampir saja dia menyemburkan nasi goreng itu dari mulutnya karena rasanya yang sangat asin. Tapi demi menjaga perasaan Alicia, Franz tetap menelan nasi goreng itu. Ini nasi gorengnya sedikit asin, nanti kurangi juga ya garamnya, ucap Franz dengan mengusap kepala Alicia pelan. Melihat Franz yang terlihat baik-baik saat mencoba masakan dia, Alicia pun jadi penasaran dan ingin mencoba masakan dia sendiri. Dia langsung mengambil 1 sendok nasi goreng buatannya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Seketika Alicia langsung membuang nasi goreng yang ada di dalam mulutnya. Apa ini asin banget, kata Alicia. Franz langsung memberikan minum untuk Alicia. Alicia meminum air itu hingga habis. Dia tidak menyangka jika nasi goreng buatan dia akan sangat asin seperti ini. Gila, asin banget, ucap Alicia. Dia malah ngata-ngatai masakan dia sendiri. Franz justru terlihat santai saja selagi Alicia mau masak itu. Itu sudah sangat bagus, setidaknya Alicia mau belajar. Ting tong. Di saat mereka berdua tengah asyik mencoba nasi goreng buatan Alicia, bel pintu rumah mereka tiba-tiba berbunyi, menandakan jika ada tamu yang akan datang. Franz langsung berdiri dari duduknya. Biar saya saja yang buka, ucap Franz. Dia pun langsung pergi ke depan. Sementara Alicia masih duduk di sana. Ini gak enak banget. Bisa-bisanya Franz bilang hanya sedikit asin, ucap Alicia. Dia tidak mau lagi makan nasi goreng buatan dia itu. Alicia langsung menggeser nasi goreng itu dari depan dia, dan Franz dia terus berjalan ke depan sampai dia tiba di depan pintu utama rumahnya. Franz langsung membuka pintu rumahnya, dan saat pintunya dibuka, terlihat Anissa, kakaknya Alicia, sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Franz sedikit terkejut saat melihat Anissa yang datang ke rumah dia secara tiba-tiba. Anissa langsung tersenyum dengan lebar ke arah Franz. Dia punya tujuan, makanya datang ke rumah Franz dan Alicia. Anissa akan mencoba merebut Franz dari adiknya itu. Tidak ada yang tahu niat jahat Anissa ini. Anissa masih berdiri di depan pintu rumah Franz. Dia tersenyum sangat lebar. Selamat sore Franz, ucap Anissa semuaranya, bahkan dia bikin selembut mungkin. Franz mencoba tersenyum ke arah kakak iparnya itu.
Walaupun dia masih terkejut karena Alicia yang tiba-tiba datang ke rumah dia menjelang malam seperti ini. Anissa ini boy, Anissa bukan Alicia. Sore, kamu mencari Alicia? Tanya Franz. Enggak sih, aku cuma mau makan malam bersama kalian di sini, sekaligus antar makanan dari mama untuk kalian, ucap Anissa. Jawaban Anissa terdengar membingungkan di telinga Franz, tapi dia tetap menyuruh Anissa untuk masuk ke dalam rumah. Oh, ayo masuk. Kebetulan sekali aku dan Alicia sedang makan bersama di dapur. Anissa dengan senang hati masuk ke dalam dan dia mengikuti Franz dari belakang. Mereka berdua pun berjalan menuju ke dapur. Anissa terus memperhatikan seluruh isi rumah Franz dan juga Alicia. Harusnya aku dengan Franz yang tinggal di rumah ini, bukan Alicia, ucap Anissa dalam hatinya. Anissa masih tidak terima karena adiknya yang justru dijodohkan dengan Franz, bukan dia. Dia terus memperhatikan rumah Alicia dan Franz itu. Sudah ketiga kalinya Anissa datang ke sini. Dia sangat cemburu dengan Alicia. Setiap kali datang ke rumah ini, dia iri dengan adiknya itu, karena setiap hari bisa berduaan dengan Franz, pria yang sudah dia puja-puja sejak dulu. Saat mereka tiba di dapur, terlihat Alicia yang masih duduk di meja bar yang ada di dapur. Alicia langsung terkejut saat melihat kakaknya datang ke rumah ini. Kak Anissa, lo ngapain kesini? Tanya Alicia. Dia tidak menyangka jika kakaknya akan datang ke rumah ini. Anissa dan Alicia itu sebenarnya tidak terlalu akrab. Dulu pas mereka masih tinggal satu rumah, mereka berdua sering sekali bertengkar. Kadang sampai membuat orang tua mereka kebingungan dan kewalahan untuk melerai pertengkaran mereka berdua. Mereka memang saudara tapi sudah seperti musuh saja. Alicia, sebenarnya kamu itu bersikap sopan dong. Kakak kesini mau menjenguk kamu dan suami kamu. Kakak mau lihat apakah kamu bisa mengurus suami kamu dengan benar atau tidak, ucap Anissa. Alicia mengurutkan keningnya saat mendengar ucapan kakaknya itu. Kata-kata Anissa terdengar aneh di telinga dia, karena kakaknya itu berubah menjadi sok sopan dan sok baik saat bicara dengan dia. Padahal selama ini setiap bertemu mereka bisa saling meneriaki satu sama lain. Hah, tumben banget lo mau ngeliatin gua. Biasanya lo juga gak peduli sama gua, ucap Alicia. Anissa tidak menghiraukan ucapan Alicia. Itu karena jika dia ladeni maka mereka hanya akan bertengkar. Dia tidak mau Franz melihat pertengkaran dia dan Alicia. Anissa akan menjaga image-nya yang baik di depan Franz. Anissa memilih untuk mengalihkan pandangannya dan dia melihat nasi goreng dan juga kopi yang ditaruh di atas meja bar. Jadi cuma ini makan malam yang kamu siapkan untuk Franz? Makan nasi goreng malam-malam begini bisa-bisa membuat perut sakit karena gak kenyang dan juga kurang sehat. Harusnya kamu itu masak yang lebih sehat lagi dong. Apalagi Franz kan dokter, ucap Anissa. Dia langsung menceramahi Alicia. Kepala Alicia langsung terasa pusing mendengar ocehan kakaknya yang tidak penting itu. Dia sangat heran dengan kakaknya yang baru saja datang tapi sudah mengoceh tidak jelas. Sementara Franz dia hanya diam saja. Dia tidak mau ikut campur urusan Alicia dan kakaknya itu. Dia juga sudah kembali duduk di sebelah Alicia. Lo kalau kesini cuma mau ceramain gue, mendingan lo pergilah, ucap Alicia. Dia langsung mengusir kakaknya itu. Anissa ingin memarahi Alicia yang mengusir dia, tapi dia langsung ingat jika di sini ada Franz, jadi dia harus menjaga sikapnya. Dia akan menunjukkan ke Franz jika dia itu lebih baik daripada Alicia. Kamu ini tidak sopan malah mengusir tamu seperti itu. Bagaimanapun aku ini kan tamu di rumah ini, harusnya disambut dengan ramah lah. Dari dulu kamu memang tidak pernah sopan santun ya? Kamu tidak punya sopan santun ya? Ucap Anissa. Dia terus saja menjelek-jelekan Alicia. Alicia benar-benar muak dengan kakaknya. Ingin rasanya dia menendang kakaknya dari rumahnya sekarang juga. Lo gak usah banyak bacot deh. Gue pusing dengan omongan lo, kak, kata Alicia kesal. Franz yang sedari tadi diam, akhirnya dia mencoba untuk melerai pertengkaran mereka berdua. Sudah jangan bertengkar. Tidak baik bertengkar di saat ingin makan, kata Franz. Setelah Franz berkata seperti itu, barulah mereka berdua diam. Anissa langsung menata semua makanan yang dia bawa di atas meja. Dia menyusun semua makanan itu dengan rapi. Ini kamu makan aja ini Franz, jangan makan itu. Di sini ada salad, terus ada tongseng daging kesukaan kamu dan sayur bayam. Ada jus jeruk juga loh. Semua sangat enak dan sehat, kata Anissa dengan mengeluarkan semua makanan yang dia bawa. Anissa melihat ke arah Franz dengan tersenyum lebar.
Ini dijamin enak dan bisa bikin kamu kenyang, kata Anissa lagi. Dia sama sekali tidak menawari Alicia untuk makan juga. Alicia menatap kakaknya itu dengan kesal. Dia heran dengan Anissa yang sangat perhatian pada Franz. Dan tidak sengaja Franz malah menolak makanan yang Anissa tawarkan ke dia itu. Saya makan masakan Alicia saja, nasi goreng itu juga sangat enak. Ini kamu saja yang makan, ucap Franz. Dia malah memakan nasi goreng yang Alicia buat tadi. Alicia menatap Franz dengan terkejut. Dia meringis saat melihat Franz malah memakan nasi goreng yang asin dia buat tadi. Sementara Anissa tampak kecewa karena Franz tidak mau makan masakan yang sudah dia bawa. Padahal dia sudah sangat lelah membawa makanan jauh-jauh ke sini. Ih, apa sih istimewanya nasi goreng itu? Sampai Franz nggak mau makan masakan aku, ucap Anissa di dalam hatinya. Dia sangat kesal karenanya. Terlihat Franz yang memakan nasi goreng itu dengan sangat cepat. Dia mati-matian berusaha menahan rasa asin dari nasi goreng itu. Ini semua dia lakukan demi menghargai masakan Alicia. Alicia benar-benar tidak tega melihat Franz yang terpaksa memakan nasi goreng buatan dia. Bahkan dia dapat melihat keringat yang muncul di dahi Franz. Dia pun langsung berusaha menarik nasi goreng itu dari Franz. Udah, jangan dimakan, ucap Alicia dengan berbisik. Franz tidak peduli, dia malah menahan piring nasi goreng itu dan terus memakannya hingga habis. Alicia sampai menganga melihat apa yang Franz lakukan. Bahkan Franz meminum kopi yang Alicia buat itu hingga habis. Hanya melihatnya saja Alicia sudah ingin muntah rasanya. Tapi Franz terlihat sangat menikmati semua itu dan memakan semuanya dengan santai. Kopi sama nasi goreng buatan kamu enak sekali sayang, kata Franz. Dia memuji masakan Alicia di depan Anissa. Dia mengatakan itu dengan tersenyum. Alicia sampai menganga, dia tidak menyangka jika Franz akan mengatakan jika masakan dia itu enak. Padahal rasa masakan itu sangat tidak enak. Alicia hanya bisa meringis saat mendengar ucapan Franz. Dan Anissa yang duduk di depan mereka tampak kesal ketika melihat kemesraan Alicia dan juga Franz. Mereka berdua malah asik bicara dan tidak menghiraukan dia sama sekali. Dia diam-diam mengepalkan tangannya dengan kuat di bawah meja. Wajah Anissa tampak memerah karena menahan rasa cemburu. Dia langsung berusaha membuat Franz dan Alicia agar jangan bermesraan lagi. Dia berusaha membuat Franz agar beralih memperhatikan dia. Apa selama ini Alicia bisa jadi istri yang baik untuk kamu, Franz? Maaf kalau aku tanya begini. Ini itu sebenarnya pertanyaan titipan dari Papa. Karena kita semua tahu selama ini Alicia itu seperti apa. Dia itu manja, dia itu egois, keras kepala, dan bahkan dia nggak bisa urus diri. Dia nggak bisa urus dia sendiri, apalagi jika harus mengurus orang lain. Jadi kita semua khawatir kalau dia nggak bisa jadi istri yang baik untuk kamu. Dia pasti hanya bisa merepotkan kamu saja kan, Franz? Ucap Anissa. Dia terus berusaha menjelek-jelekan Alicia di depan Franz. Alicia sudah tahu jika kakaknya pasti akan memburuk-burukkan dia di depan semua orang. Sejak dulu Anissa memang selalu merasa jika dia lebih baik dari adiknya. Tapi Alicia tidak peduli sama sekali. Dia sudah biasa jika dipandang buruk oleh semua orang selama ini. Kupingnya juga sudah tebal jika dikatai sebagai anak yang nakal dan susah untuk diatur. Tidak kok. Selama ini Alicia sudah menjadi istri yang sangat baik untuk saya. Selama kita menikah, dia selalu melakukan tugasnya sebagai istri dengan sangat baik. Seperti setiap pagi dia membuatkan saya sarapan dan menyiapkan semua keperluan saya untuk bekerja. Lalu dia juga patuh dengan semua perintah saya. Dia sudah tidak pernah keluar malam lagi ataupun pergi nongkrong dengan teman-temannya. Ya, intinya sejauh ini dia sudah berubah dan menjadi istri yang sangat baik untuk saya. Dan saya tidak merasa direpotkan sama sekali dengan dia. Saya justru bersyukur karena memiliki istri seperti Alicia. Semua tingkah laku dia bisa menghibur saya. Ucap Franz dengan senyum dan melihat ke arah Alicia. Alicia langsung terdiam dan dia tidak menyangka jika Franz akan bicara seperti itu di depan kakaknya. Dia tidak menyangka jika Franz akan membela dia. Sementara Anissa, dia terlihat semakin kesal karena Franz malah memuji-muji Anissa di depan dia. Nah, ini salah. Memuji-muji Alicia di depan Anissa, mungkin gitu maksudnya. Biasa kurang kopi. Kita lanjut. Dadanya langsung terasa sesak ketika Franz terlihat sangat mencintai adiknya. Kamu bilang saja sama Papa kalau Alicia sudah menjadi istri yang sangat baik. Dia sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi. Kita berdua menjalankan pernikahan ini dengan penuh kebahagiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi tentang kita.
karena rumah tangga kita berjalan dengan lancar, ucap Franz. Anissa terpaksa untuk tersenyum, walaupun hatinya sangat sakit saat mendengar Franz yang memuji-muji Alicia tepat di depan matanya. Saking sakit hatinya dia sampai susah untuk menelan ludahnya sendiri. Bagus kalau kalian baik-baik saja. Dan bagus jika Alicia benar-benar sudah berubah. Kata Anissa hanya itu yang bisa dia katakan. Tidak mungkin dia menunjukkan rasa cemburunya di depan Franz dan Alicia yang ada. Mereka berdua akan curiga tentang perasaan dia yang sebenarnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.